Wow, selamat datang di podcast kita. Nama saya Reinhard Jabes Nathan Turalaki yang biasanya dipanggil dengan Nathan. Nama saya Ivana Ines Amelia, biasanya dipanggilnya Ivana. Nama saya Yosefa Tevan Kayusil, biasanya dipanggil Panca. Jadi video kali ini kita bakalan bahas topik obrolan yang menarik nih. Apa tuh? Kita bakal bahas sesuatu yang sering banget kita lihat sehari-harinya, tapi jarang banget kita perhatiin secara mendalam, yaitu tentang desain kemas produk. Nah, betul banget. Jadi kita bakal bahas tentang elemen-elemen penting yang ada di kemasan. Mulai dari informasi dalam kemasannya, terus ada garis desainnya, ilustrasi dan fotografinya, sampai ke tipografinya. Yang pertama kayak kita bahas dari yang dasar-dasar dulu kali ya. Yang paling mendasar yaitu informasi pada kemasan. Kenapa informasi pada kemasan tuh penting banget gitu? Penting dong. Karena informasi pada kemasan itu ibarat dengan identitas sebuah produk. Konsumen harus tahu produk apa ini, bagaimana cara pakainya, apakah aman untuk digunakan. Misalnya, di dalam kemasan makanan, skincare, mainan, dan lain-lainnya. Cari nama produk, deskripsi, atau komposisi dan bahan, sehingga sertifikasi logo, halal, atau organik itu dicari. Seperti contohnya pada kemasan Greenfield di atas ini nih, Greenfield nih. Nah, di situ ada komposisi, bahan, dan sertifikat logo. Itu. Iya, betul banget. Kira-kira contohnya seperti itu. Nah, kita bakal lanjut ke garis desain kemasan. Apa sih itu? Berguna gak sih buat kemasan? Pastinya berguna banget dong, tapi mungkin banyak yang nggak sadar kalau misalnya garis itu punya efek yang besar dalam membentuk tampilan suatu produk. Misalnya kalau garis vertikal itu kan kelihatannya lebih tegas, terus lebih simpel juga. Terus garis lengkung itu kelihatan lebih dinamis dan elegan. Terus ada garis diagonal juga yang biasanya menggambarkan karakter yang lebih gesit atau lincah. Contoh-contohnya kayak gini. Ting ting ting. Selain itu, garis itu menentukan struktur fisik kemasan seperti die lines atau potongan kemasan sebelum dilipat sehingga menjadi menarik dan fungsional. Seperti contoh di atas ini, kita bisa melihat kemasan mainan dengan potongan yang menarik-menarik. Kemasan crepes juga, iya benar. Nah, jadi pilihan garis itu bukan cuma soal estetika aja, tapi fungsional juga harus diperhatikan dalam kemasan desain. Nah, kita bakalan lanjut nih ke elemen berikutnya, yaitu ilustrasi dan fotografi. Ini paling terpenting dalam kemasan karena untuk menarik konsumen gitu. Bener banget, yang pasti kalau misalnya kita sebagai konsumen dalam memilih suatu produk itu kan yang kita lihat pertama kali kemasan, apakah kemasannya itu menarik atau enggak. Dan kalau misalnya kemasannya menarik, kita tuh jadi ada keinginan untuk membeli produk tersebut gitu. Betul banget. Ilustrasi juga sering dipakai untuk buat produk untuk lebih tampil menarik dan kreatif. Tuh, misalnya pada minuman dengan rasa buah atau snack untuk menambahkan lebih menarik. Contohnya pada ilustrasi kemasan teh botol yang menggunakan ilustrasi bertema Nusantara dan juga pada sereal. Iya. Ada beberapa lagi ilustrasi dalam kemasan di atas. Nah, tapi kalau produk yang mengandalkan visual asli seperti makanan siap saji atau kosmetik, biasanya lebih efektif itu fotografi. Orang bisa langsung lihat apa itu produknya yang mereka mau beli gitu loh. Nah, bener banget. Dan keduanya itu sebenarnya sama-sama bagus ya kan. Tapi elemen visual ini harus diuji dulu. Apakah lebih cocoknya ilustrasi atau lebih cocoknya fotografi sesuai dengan target pasarnya.
Misalnya kalau misalnya kita beli daging, itu kan nggak mungkin ya dipakainya ilustrasi, pasti pakainya foto asli gitu. Terus nugget juga yang tadi sempat di-mention, atau minuman-minuman yang berasa, itu mungkin lebih cocoknya pakai ilustrasi karena kesannya lebih lucu, lebih fun gitu. Nah, sekarang kita masuk ke elemen terakhir, yaitu tipografi pada kemasan. Nah, tipografi juga nggak kalah penting. Tipografi ini jangan sampai salah pemilihan huruf dalam kemasan. Nah, misalnya di jenis huruf seperti serif, biasanya memberi kesan seperti kesan klasik dan elegan. Sementara sans serif lebih modern dan minimalis. Pemilihannya harus sesuai dengan identitas brandnya. Seperti contoh, untuk serif itu seperti brand Luka di sini, Es krim Luka. Dan untuk yang sans serif kita bisa contohnya ini The Original. Itu. Ya, dan Kaf. Ya, Kaf. Ya, betul. Nah, terus bukan cuma tipenya doang, tapi ukuran hurufnya itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai informasi utama kayak nama produk dan manfaatnya itu lebih besar daripada informasi pendukungnya. Jadi jangan sampai konsumen itu kesulitan membaca atau malah miskomunikasi karena hurufnya itu terlalu kecil. Iya, benar. Dan juga pentingnya jangan pakai banyak huruf gitu. Bener tuh. Biasanya cukup 2 saja atau 3 tipe. Misalnya 1 untuk judul, 1 untuk deskripsi, atau enggak 1 lagi untuk detail teknis. Nah, itu tadi semua bahasan yang tentang beberapa elemen penting dalam desain kemasan. Semoga penjelasan ini bermanfaat buat kalian yang tertarik di dunia desain atau bisnis produk. Wow, kita pergi. Next lagi di video next. Di sini.